Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Saatnya saya Rusdi Maulana mengantarkan berbagai informasi dari Medan untuk Anda. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sengketa lahan antara warga dan sebuah perusahaan swasta di Kabupaten Karo berujung bentrokan. 4 orang luka parah. Pura-pura belanja di sebuah toko, seorang ibu di Medan Labuhan mencuri alat kosmetik. Lima dari 7 tersangka perampok truk sawit dan penadahnya dibekuk aparat Polres Asahan. 3 tersangka ditembak kakinya karena mencoba kabur saat disergap polisi. Kita ke informasi pertama hari ini. Sengketa lahan antara warga dan sebuah perusahaan swasta di Kabupaten Karo berujung bentrokan pada Selasa siang. Akibatnya 4 orang mengalami luka parah dan dibawa ke rumah sakit di Kota Medan. Inilah video amatir peristiwa bentrokan yang melibatkan warga dan pihak PT BUK di Puncak 2000 Siosar, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo. Bentrokan dipicu oleh pengerahan alat berat milik PT BUK yang akan digunakan menggarap lahan yang menurut warga masih dalam status sengketa. Dalam bentrokan ini, 4 orang mengalami luka-luka baik dari warga maupun dari pihak PT BUK. Selain 4 orang korban, sejumlah motor juga dibakar. Beberapa bangunan semi permanen yang difungsikan juga dirusak. Kapolres Karo yang tiba di lokasi kejadian setelah bentrokan mereda memastikan para pelaku yang terlibat perusakan, penganiayaan, serta provokator bentrokan akan diproses sesuai hukum. Namun sejauh ini polisi belum mengamankan mereka yang terlibat bentrok dari kedua kubu. Kegiatan pengerukan yang berada di lokasi yang diklaim oleh PT BUK, kemudian masyarakat tidak menerima atau melakukan perlawanan, sehingga dari perlawanan tersebut ada timbul korban luka, yaitu 1 orang dari PT BUK, kemudian 2 atau 3 orang yang sedang kami cek kembali yang dari pihak masyarakat. Kemudian juga ada kerugian material gede dan beberapa sepeda motor yang terbakar. Sejauh ini polisi belum melakukan penangkapan kepada mereka yang terlibat bentrokan dari kedua kubu. Sementara itu di lokasi kejadian telah dipasang garis polisi. Untuk mencegah bentrok susulan, polisi masih melakukan penjagaan di lahan sengketa. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Karo. Puluhan warga Kecamatan Tuntungan, Medan menghalau alat berat saat dilakukan penertiban lahan. Warga menyebut penertiban merupakan penyerobotan lahan oleh mafia tanah. Warga Kelurahan Lauce, Medan Tuntungan, Kota Medan berupaya menghalangi laju alat berat di lahan seluas 30 hektar ex-HGU PT PN 2 yang kini berstatus hak guna bangunan. Penertiban lahan yang akan dibangun oleh pengembang ini dilawan oleh puluhan warga yang mengaku telah bercocok tanam sejak tahun 1965. Sementara pengembang bersikukuh melakukan penertiban karena memiliki hak guna bangunan, sekalipun warga menuding pengembang sebagai mafia tanah. Warga berharap pemerintah segera mengevaluasi kebijakan lahan di bawah aset PT PN 2 sehingga tidak menimbulkan konflik berkepanjangan. Kita ke informasi lain. Berpura-pura belanja di sebuah toko, seorang ibu di Medan Labuhan mencuri alat kosmetik. Untuk memuluskan aksinya, pelaku membuat sibuk korban mengambil beberapa barang. Pencurian alat kosmetik yang dilakukan seorang ibu di sebuah toko di Jalan Pancing 1, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, terekam kamera CCTV milik korban. Untuk memuluskan aksinya, pelaku membuat sibuk penjaga toko dengan minta mengambilkan beberapa barang. Ketika korban lengah, pelaku kemudian mengambil alat kosmetik kemudian pergi. Pegawai toko mengatakan pelaku menggunakan modus dengan membawa anaknya untuk mengutil alat kosmetik. Yang terjadi saat ini, ibu dan anak menyibukkan saya mengambil barang seperti ini. Nah, dia itu ngutil barang
ambil mobil barang. Apa yang diambil? Yang diambil pensil alis. Sudah sering terjadi di sini? Sudah sering terjadi. Apa aja yang hilang? Berbagai macam, ada parfum dan lain-lainnya. Berapa ditaksi kerugian? Kerugian bisa sampai jutaan. Korban telah membuat laporan ke Polsek Medan Labuan dan menyerahkan rekaman kamera CCTV sebagai barang bukti pencurian. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Seorang pemulung diamuk massa karena kedapatan mencuri di sebuah rumah kosong. Warga geram lantaran pelaku dibiarkan keluar masuk komplek mencari barang bekas, namun malah mencuri. Iwan Syah Putra, pemulung berusia 37 tahun ini, diikat oleh warga perumahan Perisai, Labuan Batu, lantaran ia kepergok mencuri di rumah yang sedang ditinggal pemiliknya. Sebelum diserahkan kepada polisi, warga setempat melampiaskan kekesalannya kepada tersangka. Pencuri berkedok pemulung ini dalam 5 bulan terakhir dibiarkan keluar masuk kompleks oleh warga. Namun belakangan warga perumahan kerap mengeluh kehilangan jemuran, besi, dan beberapa perlengkapan rumah, hingga akhirnya pelaku tertangkap. Kepada polisi, tersangka Iwan mengaku tergiur mencuri di kompleks perumahan karena sepi saat sebagian besar warga beraktivitas. Ini meresahkan warga karena sering kehilangan di perumahan tersebut. Ternyata dengan bantuan masyarakat kita mengamankan tersangka. Jadi untuk tersangka ini kita jerat pasal 362 KUH pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Beberapa BB kita sita dari dia berupa tang untuk memotong, pintu kaca yang sudah dibongkar dari tempatnya. Jadi aksi si pencuri ini sudah meresahkan warga, dan terima kasih juga kepada warga masyarakat yang membantu kita untuk mengamankan pencuri yang sudah meresahkan ini. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa tang, gunting, pisau, dan beberapa hasil curian yang selama ini meresahkan warga. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuan Batu. 5 dari 7 tersangka perampok truk sawit dan penadahnya dibekuk Polres Asahan. 3 tersangka terpaksa ditembak kakinya karena mencoba kabur saat disergap polisi. Perampokan truk bermuatan 8 ton sawit yang sopirnya diikat dan dibuang di rawa-rawa kawasan Labuan Batu Utara pada Minggu lalu berhasil diungkap Polres Asahan. 5 orang tersangka berikut penadahnya ditangkap, sementara 2 orang lagi masih dalam pengejaran petugas. Menurut polisi, perampokan truk sawit telah direncanakan 2 pekan sebelumnya di rumah kontrakan otak perampokan Irwansyah bersama tersangka Adi dan Imron. Berbekal pisau, kunci roda, serta lakban, 5 orang kawanan perampok ini menghadang truk yang dikemudikan Sandi di areal perkebunan sawit Ai Loba Asahan. Korban kemudian diikat dan dibekap serta dipukuli selama perjalanan dari Asahan ke Labuan Batu Utara. Sawit dihargai total 16 juta rupiah, sedangkan truk dibeli 114 juta rupiah. Uang hasil kejahatan kemudian dibagi bersama oleh para tersangka sebelum akhirnya kabur. Salah seorang masyarakat yang sedang membawa sawit, tujuannya adalah untuk menjual buahnya, dijual ke ram tempat penjualan. Kemudian di tengah jalan dihadang oleh 1 unit mobil Terios, di mana di dalam mobil tersebut terdapat 7 orang, ya, 7 orang. Kemudian setelah dihadang, 4 orang turun. Kemudian menodongkan supir truk menggunakan senjata jenis pistol. Masih kita pastikan, belum bisa kita pastikan apakah ini pistol asli atau mainan. Kemudian dengan mengeluarkan kata-kata, keluar kau. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap 2 anggota kawanan ini serta mendalami kemungkinan kepemilikan senjata api dalam aksi perampokan ini. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Asahan. Ya, 2 tersangka pembobol rumah yang ditinggal pemiliknya mudik lebaran ditangkap polisi. Tersangka terpaksa ditembak kakinya karena melawan saat dilakukan penangkapan.
Irwansyah dan Ramadhani hanya bisa meringis kesakitan di kantor polisi akibat membobol rumah yang ditinggal pemiliknya mudik lebaran. Keduanya ditangkap petugas dari kediaman masing-masing sepekan setelah beraksi dan membagi hasil kejahatan 6 juta rupiah. Kedua tersangka merupakan warga desa Sukajaya, Kecamatan Tanjung Tiram. Mereka nekat membobol rumah tetangganya yang kosong dengan menjebol asbes, kemudian menggasak uang 12 juta rupiah, jam tangan, serta beberapa peralatan elektronik. Baik, ini kasus bongkar rumah saat korban mudik lebaran. Jadi rumahnya kosong ditinggalkan oleh korban, kemudian pelaku membongkar rumah korban. Ini pelaku merupakan sindikat atau gimana? Tidak, karena mungkin ada kesempatan, ya, sehingga timbul niat untuk melakukan pencurian. Jadi kesempatan itu ada. Kebetulan dia tetangga Jalan Merdeka, ya, simpang Jalan Merdeka Tanjung Tiram. Tersangka Irwansyah mengaku tega membobol rumah tetangganya sendiri akibat himpitan ekonomi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka kini merengkuk di tahanan Mapolsek Labuan Ruku dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Batubara.